Hai, balik lagi di channel Philips Irzagi. Kali ini kita akan membahas episode 4 dari drama Bon Appetit. Kompetisi dimulai, Ibu Suri diminta menentukan tema kompetisi dan Ibu Suri menentukan tema bakti orang tua. Para koki diberikan waktu 2 jam untuk membuat masakan dengan tema bakti yang berbahan utama fermentasi kedelai. Saat itu, Ji Yong mengingat pasta yang dibuat ayahnya. Semua koki pergi ke dapur istana untuk mengambil bahan masakan. Namun Ji Yong selalu kalah cepat dari 2 koki yang lain, sehingga dia hanya mendapatkan sedikit bahan sisa dengan kualitas yang rendah. Saat melihat bayam, dia teringat dengan Ibu Suri yang terlihat memiliki riwayat anemia. Saat Ji Yong sedang bingung, Kasim datang dan membantu Ji Yong untuk mendapatkan bahan tambahan. Saat sedang memasak, Ji Yong teringat perkataan Kasim tentang selera makan Ibu Suri, sehingga dia berpikir untuk mengganti masakannya menjadi sup sederhana dengan rasa yang akan membuat Ibu Suri teringat dengan masa lalunya. Namun, pada saat Ji Yong ingin mengambil bahan tambahan, Ibu Suri dan Selir Kang melarang karena dianggap Ji Yong curang. Untungnya raja membantunya untuk mendapatkan bahan tambahan. Ji Yong meminta Gilgyum untuk mengambil bahan tambahan. Ji Yong menunjukkan cara memasak dari masa depan yang membuat semua orang merasa aneh dengan cara memasaknya. Pada saat Gilgyum akan kembali ke kompetisi, Dayang dari Selir Kang menghalanginya dengan sengaja mendorongnya dari tangga sampai terjatuh dan berencana untuk menusuknya dengan konde. Untungnya Gilgyum kembali di waktu yang tepat sehingga Ji Yong bisa menyelesaikan masakannya. Saat itu terjadi perdebatan karena hasutan Selir Kang. Awalnya mereka tidak mau mencicipi masakan di Ji Yong karena cara masaknya yang dianggap aneh. Untungnya raja membela dengan mengatakan kompetisi sudah dimulai, maka akan dilanjutkan sampai akhir. Semua koki pun lanjut memasak, sampai akhirnya waktu yang ditentukan habis. Saat koki pertama dan kedua menghidangkan makanan, semua orang memuji masakan mereka dan filosofi masakannya. Berbeda pada saat Ji Yong menghidangkan masakan, dia dikritik karena hanya menyajikan sup bayam sederhana. Ibu Suri pun menanyakan filosofi masakan yang dibuatnya. Namun saat dia mencicipi masakan itu, membuat raja kagum. Selir Kang menanyakan kembali filosofi masakan yang dibuat Ji Yong karena dianggap terlalu berbelit. Selir Kang memarahi Ji Yong. Saat itu Ibu Suri mengatakan bahwa masakan itu sangat sesuai dengan tema kompetisi itu, dan dia kembali makan sup yang dibuat Ji Yong. Ibu Suri teringat rasa masakan ibunya sebelum dia dibawa ke istana dan menanyakan bahan terakhir yang Ji Yong masukkan ke sup itu. Ji Yong menjelaskan bahwa dia menambahkan kerang yang berasal dari tempat tinggal Ibu Suri ke dalam sup yang dia masak, dan rasa kerang itulah yang menjadi ciri khas dari masakan ibunya. Ibu Suri juga menanyakan ide tentang memasukkan bayam ke dalam sup karena pada zaman itu belum ada masakan seperti itu. Ji Yong menjelaskan bahwa dia melihat Ibu Suri memiliki riwayat anemia dan mengatakan bahwa bayam bagus untuk penyakit anemia. Ji Yong juga mengatakan daripada mengobati lebih baik merawat dengan cara makan makanan yang banyak gizi dan bervitamin. Akhirnya Ji Yong pun dinyatakan sebagai pemenang oleh Ibu Suri dan dia mengatakan tidak akan meragukan Ji Yong lagi. Raja pun mengatakan bahwa hukuman harus dijalankan. Untungnya saat hukuman akan dilakukan, Ji Yong dan Ibu Suri meminta raja mengampuni kedua koki yang kalah, sehingga hukuman pun diganti. Saat kembali ke dapur istana, Ji Yong sengaja menyinggung kedua koki itu. Kemudian Gilgeum menceritakan kejadian yang dia alami pada saat mengambil kerang. Selir Kang kesal karena rencananya gagal.
Raja yang mengetahui bahwa kompetisi itu adalah rencana Selir Kang langsung datang ke kediamannya dan mempertanyakan kenapa Selir Kang melakukan hal itu. Pada saat itu penyakit Raja kambuh, Selir Kang berusaha untuk menenangkan Raja, namun Raja memilih untuk pergi. Sekretaris kerajaan memberikan hadiah untuk Ji Yong. Karena sudah memenangkan kompetisi, sekretaris kerajaan mengatakan bahwa Raja sudah memperhatikan Ji Yong. Di dapur istana, Ji Yong memasak makanan untuk Raja. Dia menunjukkan keahlian memasak kepada semua koki di sana. Saat tiba di kediaman Raja, Ji Yong kaget karena semua barang di sana berantakan dan Raja dalam kondisi emosi. Raja meminta semua orang keluar kecuali Ji Yong. Raja menanyakan masakan apa yang dibuat oleh Ji Yong. Awalnya dia sempat protes karena bahan masakan itu sama seperti sebelumnya. Namun setelah memakan mie itu, dia merasa kagum dengan rasanya yang enak. Raja sempat menanyakan tentang orang tua Ji Yong, dan dia ikut prihatin dengan kondisi Ji Yong dan ingin memanggil ayah Ji Yong ke istana. Akhirnya Ji Yong menjelaskan lagi bahwa dia berasal dari masa depan, di mana sebuah buku yang berjudul Mangun Rock membawanya ke masa Joseon. Ji Yong pun kembali ke kamarnya dan melihat Gilgeum sudah tidur. Raja menulis semua masakan yang dibuat Ji Yong dan menulis judul buku dengan tulisan Mangun Rock, dan hal itu membuat buku yang dibawa Ji Yong dari masa depan menghilang. Seorang pengawal datang dan menyampaikan bahwa orang suruhan raja yang membawa pesan telah menghilang karena diserang. Raja kemudian berdiri di pinggir paviliun dan mengingat kembali ibunya. Saat itu dia meminta Kasim untuk membawakan minuman. Kasim yang khawatir meminta Ji Yong untuk membuatkan makanan untuk raja. Ji Yong dengan kesal membuat makanan dan mengantarkan makanan itu ke paviliun raja. Saat di sana raja malah menariknya sehingga dia tertidur di samping raja dan raja menciumnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.